Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Nina. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ahmad. Ya, kelihatannya ceria sekali hari ini ya, Bu ya. Iya, betul Pak Ahmad. Saya merasa bahagia bisa bertemu dengan Pak Ahmad dan Ibu Fitri hari ini. Iya. Jadi kita hari ini ada jadwal kegiatan agenda supervisi ya, Bu ya. Betul Pak. Mm-mm. Nah, kemudian kepada kegiatan supervisi yang akan kita lakukan nanti, kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan untuk dimunculkannya gitu. Ya, begini Pak, pada saat nanti saya supervisi akademik, saya ingin mengembangkan kompetensi saya pada saat coaching itu di Mm-mm. bagian menggali pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya, Pak, seperti itu. Oke, oke. Berarti nanti Ibu tujuannya adalah agar supaya tercapainya bahwa Ibu mampu dapat membuat sebuah pertanyaan yang berbobot pada koci. Kira-kira mungkin dari persiapan yang Betul, Ibu Pak. lakukan, ya kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan? Yang sudah saya siapkan, saya sudah berusaha belajar untuk membuat pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka, yang Mm-mm. bisa menggali kompetensi yang dimiliki oleh eh, coach saya, Pak. Jadi pada saat supervisi nanti, saya akan berusaha untuk membuat pertanyaan yang terbuka, sehingga coaching-nya bisa menggali potensi yang dimilikinya, Pak. Oke, bagus ya Bu ya. Jadi semoga nanti pada saat kegiatan pelaksanaan apa yang Ibu rencanakan dapat tercapai sehingga kompetensi yang Ibu miliki dapat meningkat kembali. Baik, Pak. Oke, Terima bisa. kasih. Oke, silakan Bu lanjutkan untuk kegiatan coaching supervisinya. Baik, Pak. Saya izin dulu ya, Pak ya, Oke, Bu, untuk silakan Bu. supervisi akademik bersama Ibu Fitri. Oke, silakan Bu. Ibu Fitri, Assalamualaikum Ibu Fitri. Ibu Fitri masih di unmute. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam Ibu Fitri, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ibu Fitri, seperti rencana kemarin, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Yang pertama adalah pra supervisi, kemudian dilanjutkan dengan supervisi, dan setelah itu baru pasca supervisi, begitu ya, ya Bu ya. Oh Baik iya Bu. Ibu, kira-kira pada saat supervisi nanti, apa yang ingin kita bicarakan nih hari ini? Oke. Jadi Bu, capaian yang ingin saya minta amati sama Ibu itu tujuan pembelajaran pada indikator ini Bu. Pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh baik, jadi topik pembicaraan kita hari ini itu pembelajaran diferensiasi ya Bu ya? Iya, Baik, iya Bu. pembelajaran diferensiasi nanti, Ibu yang ingin dikembangkan itu bagian mananya Bu? Nah, kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada ada konten, Bu ya, ada produk, kemudian Ya. ada proses. Nah, yang ingin saya kembangkan itu di pembelajaran diferensiasi proses, Bu, pada proses. Oh, baik Mbak Ibu. Sekarang ini pembelajaran diferensiasi prosesnya, Ibu yang sudah Ibu lakukan itu sudah seperti apa Ibu? Nah, itu Bu. Jadi kan saya itu di dalam kelas, Bu ya,
itu sudah ini kan satu semester ini sudah kurikulum merdeka. Nah, saya ini sedang belajar lah Bu ya, sedang belajar ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya itu sumbernya kalau untuk sekarang ini saya itu baru nanya-nanya sedikit Bu ya. Kemudian belajar sendiri dari Google kan. Nah, di kelas itu saya ini Bu sudah menerapkan siswa itu mencari sebuah masalah misalkan ya untuk diselesaikan secara berkelompok. Jadi mereka itu berbagi beberapa kelompok seperti itu, Bu. Tapi saya itu masih bingung loh, Bu. Maksudnya tuh kayaknya masih ada yang anak itu kadang tidak aktif seperti itu, Bu. Masih ada yang kayak tidak semangat. Jadi saya tuh makanya mau minta ini solusi dari Bu Nina seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi proses di kelas itu. Ibu sudah membuat pembelajaran secara berkelompok, begitu ya. Namun ternyata Iya, anaknya itu masih banyak yang tidak aktif, begitu Bu. iya, Kira-kira Bu. eh, tidak aktifnya boleh diceritakan yang seperti apa, Bu? Nah, jadi kan Bu, eh, di sekolah kami itu kan kadang sinyalnya itu tidak ada, memang benar tidak ada. Kemudian Infokus itu hanya 2, Bu. Suka rebut-rebutan sama teman-teman kan. Nah, memang saya itu bagi kelompok, tapi mungkin saya itu ngerasa sepertinya anak-anak itu kayak bosan mungkin ya, Bu ya. Tapi saya tuh kayak gimana gitu ya. Yang tidak aktifnya itu Bu, kadang anak itu misalkan ya, sudah saya suruh bagi kelompok, ayo anak-anak duduklah di kelompoknya. Masih santai, masih ada yang ngobrol seperti itu, Bu, masih kayak tidak semangat seperti itu. Padahal Bu ya, saya itu sudah nyiapin media walaupun karena kadang suka mati lampu ya. Jadi saya bikin media dari karton, Bu, seperti itu. Oh, baik. Jadi, pada saat kegiatan pembelajaran kelompok yang sudah Ibu bantu itu, anak merasa bosan begitu ya, Bu, ya? Kemudian Mm-mm. walaupun Ibu sudah meminta anak, "Ayo anak-anak belajar berkelompok," mereka masih abai begitu dengan apa yang Ibu perintahkan. Eee, Kira-kira itu penyebabnya apa ya, Bu? Ya mungkin mungkin karena ini Bu ya, faktornya itu mereka itu sudah karena pelajaran saya itu habis jam istirahat mungkin Bu. Mereka itu kurang fokus Bu ya. Nah, jadi mungkin ya masih pikirannya waktu istirahat Bu, tidak fokus, tidak terlalu fokus. Terus saat di kelompok mereka tuh masih kayak ngobrol ribut-ribut misalnya. Padahal saya sudah menerapkan model pembelajaran misalnya PBL Bu ya. Tapi malah masalahnya itu tidak terpecahkan. Jadi tapi saya mikir juga apa mungkin Bu saya itu hanya fokus di materi. Saya mungkin belum tidak ada mungkin saya itu kurang asesmen awal pembelajaran, Bu, saya rasa. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, baik Ibu. Jadi Ibu merasa bahwa tidak aktif itu disebabkan merasa bosan dan karena AB itu disebabkan karena jam pelajaran Ibu itu sudah setelah istirahat. Jadi mereka masih terbawa-bawa Mhm. setelah istirahat. Kemudian walaupun Ibu sudah menggunakan PBL, Ibu anak-anak masih tetap masih belum aktif begitu Bu ya. Baik Ibu, sekarang Iya. situasi yang ingin Ibu harapkan itu yang seperti apa? Nah, Bu, jadi saya itu mengharapkan, Bu, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu secara proses itu bisa berjalan dengan baik. Saat dibagi kelompok, mereka itu aktif, Bu. Aktifnya bukan ngobrol, maksudnya aktif dalam artian bertanya, terus mengasih umpan balik, fokus pada misalkan presentasi kan saat presentasi ada umpan balik, seperti itu ada refleksi. Nah, saya juga Bu, tapi di sini saya baru ingat Bu, saya ini kurang ice breaking sepertinya Bu. Oke. Jadi, Mhm. di situ
situasi yang Ibu harapkan nantinya itu bahwa anak itu aktif dalam kegiatan pembelajaran, aktif bertanya, aktif presentasi, kemudian aktif memberikan umpan balik begitu Bu ya. Dan Iya. ternyata penyebabnya anak kurang aktif itu mungkin, Ibu juga kurang ice breaking begitu Bu ya. Kira-kira Iya. nih Bu, untuk mewujudkan apa yang Ibu inginkan tadi, kira-kira, ada gagasan apa ini Bu, dari Ibu? Nah, iya Bu, saya ini sambil ngobrol sama Bu Nina baru terpikir Bu, kemarin saya mikir kok apa pelajaran saya ini membosankan ya Bu ya. Nah ini saya mikir, oh iya kan di sekolah kan ada kombel Bu ya. Nah jadi karena ada kombel itu saya mau berbagi, mau ajak rekan-rekan sejawat biar berbagi praktek baik. Terus kan nanti kan pasti banyak Bu ide-ide dari teman-teman tuh misalkan kayak model pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, kemudian kayak ice breaking-nya yang ya mungkin kalau misalkan mereka berbagi di dalam satu wadah kan biasanya Bu kita tuh terbuka, oh iya kayaknya ice breaking ini bagus seperti itu. Kemudian Bu, ke depan itu rencananya kami itu kan ada hari ini ya Bu ya, apa, karena tidak ada internet Bu ya, karena tidak sekolah juga, rencananya seperti itu Bu. Kalau minta, memfasilitasi bagaimana solusinya, tapi kalaupun tidak ada ya terpaksa secara offline seperti itu. Baik Ibu. Luar biasa Ibu, ide-ide dan gagasan Ibu. Kira-kira nih Bu, agar ide dan gagasan Ibu bisa terlaksana dengan baik, apa Bu yang perlu disiapkan untuk itu? Oh iya, nah yang perlu disiapkan yang pastinya Bu, aset yang ada dulu ya, sumber daya manusianya. Jadi kebetulan saya itu punya teman-teman yang aktif Bu. Jadi saya itu harus menyiapkan untuk mengajak mereka berkolaborasi. Terus kemudian Bu, media kayak ya yang pasti Infocus Bu ya. Lalu tadi Bu, WiFi kalau bisa nanti saya minta bantuan kepala sekolah untuk menganggarkan WiFi seperti itu. Jadi kami itu pengennya dilaksanakan di kombel itu pada hari yang memang sudah ditentukan, jadi tidak juga mengganggu sekolah seperti itu Bu. Nah ya, jadi Ibu akan mempersiapkan diri Ibu begitu Bu ya. Siap diri Iya. Ibu untuk berkolaborasi dengan teman-teman, berbagi pengalaman tentang pembelajaran di kelasnya. Kemudian juga berdiskusi dengan kepala sekolah bagaimana caranya memfasilitasi jaringan internet begitu Bu ya, agar kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan. Kemudian Ibu kira-kira nih ada lagi tidak? Kayaknya Bu, oh iya Bu, kalau saya itu rencananya Bu setiap mau ngaktifin kombel itu mau berbagi itu hari Sabtu Bu, kan anak-anak itu pulangnya jam 11 rencananya itu. Nah tapi kan kita itu guru-guru kan belum boleh pulang. Ya. Jadi selagi nunggu presensi rencana ya biar bisa berbagi praktek baiknya. Oke, Itu Bu. baik. Baik, berarti selain itu Ibu akan mengaktifkan kombel di sekolah Ibu ya Bu ya. Iya, Ibu iya Bu. luar biasa sekali Ibu rencana-rencana yang Ibu buat. Nah Ibu, kira-kira nih kapan Ibu akan memulainya? Saya akan memulainya itu Bu di Sabtu ini Bu. Sepertinya Sabtu ini tapi Sabtu ini saya mau konsultasi dulu, mau ajak kawan, teman-teman kan biar mereka membantu saya mempersiapkan, kemudian juga kepala sekolah juga bisa bersiap-siap Bu ya, bisa saya minta pendapatnya, saran pendapatnya. Nah, insya Allah Bu Sabtu kedua minggu depan itu sudah terlaksana Bu, seperti itu Bu. Jadi Sabtu nanti di minggu kedua Bu.
Baik Ibu, selain tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa Ibu, berarti, ada kolaborasi dengan guru dan kepala sekolah. Selain itu, apakah Ibu membutuhkan bantuan yang lainnya? Iya, eee, seb sebenarnya saya itu butuh ini Bu, dari orang tua juga. Siapa tahu mereka itu jadi kekuatan dari orang tua juga Bu ya. Siapa tahu nanti mereka tuh ada solusi untuk, eee, memfasilitasi Bu, memfasilitasi, sinyal kami ini, seperti itu. Sama yang pastinya Bu, kepala daerah, kepala pemerintahan, itu saja sih Bu, Oh, yang baik Ibu. Baik Ibu, jadi, Ibu juga membutuhkan bantuan dari, kepala daerah, kemudian ada juga orang tua ya, Bu, ya, untuk iya. memfasilitasinya. Kira-kira Bu, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik? Bagaimana Bu? Eee, Apa yang akan Ibu lakukan agar, kegiatan atau rencana Ibu itu bisa berjalan? Oh iya, Untuk saya memastikan itu bahwa rencana Ibu itu berjalan dengan baik. mhm. Jadi Bu, yang pasti itu akan segera jangan ditunda agar tidak ini ya, tidak maksudnya jangan kalau ditunda tuh kadang terlalai Bu. Jadi harus segera dilaksanakan, kemudian harus segera disiapkan, kemudian harus konsisten, yang penting itu Bu. Heeh, jadi Oke, kalau misalkan 1 bulan sekali rencana teman-teman misalnya tidak mengganggu ya harus konsisten 1 bulan sekali, seperti itu Bu. oke, baik. Untuk memastikannya berarti Ibu akan konsisten gitu ya melakukannya. Iya, Oke Ibu, mhm. terima kasih sudah mau coaching dengan saya, pra-supervisi akademik begitu Bu ya. Nanti Iya iya Kak. kita akan bertemu lagi di supervisi akademik. Oke Bapak Iya Ibu. Baik Bu Fitri, karena waktunya sudah habis ini, saya mohon izin dulu ya Bu ya. oh Eee, iya iya Bu, heeh. Tutup dulu dengan Terima kasih banyak wassalamualaikum. ya Bu, Nina Iya, ya. betul. Sama-sama Ibu. Iya. Baik, Pak Fauzi, saya sudah laksanakan supervisi akademik pada pra-supervisi akademik. Oke. Gimana Bu perasaannya tadi pada saat kegiatan supervisi? Kayaknya menyenangkan jadi. Iya Pak, betul. Menyenangkan, ngobrol-ngobrol dengan Ibu Fitri ini. Ternyata, menurut saya ini Pak ya, saya Mm-mm. sudah berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot sehingga, saya bisa menggali nih ide-ide yang bisa Ibu Fitri lakukan untuk memperbaiki pembelajarannya di kelas mengaktifkan siswa pada pembelajaran diferensiasi begitu, Pak. Oke, oke. Sebelumnya izin dulu Bu ya. Kalau dari hasil pengamatan saya tadi, dapat saya sampaikan bahwa apa yang telah Ibu rencanakan, yang ingin Ibu kembangkan, sepertinya sudah muncul di sana, di mana Ibu sudah terlihat dapat menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Fitrinya dapat mengungkapkan semua keluhan, kemudian dapat terbantu juga dalam pemecahan masalah mungkin yang dihadapinya, sehingga Bu Fitri dapat mengeluarkan ide-ide untuk pemecahan masalah yang dialaminya sendiri. Iya, Pak. Oke, tetap semangat ya Bu ya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu tetap meningkat sehingga kompetensinya dapat menjadi semakin bagus lagi. Baik, Pak, terima kasih ya, Pak, sudah berkenan untuk mengamati kegiatan supervisi akademik
saya dengan Ibu Fitri. Oke Bu, sama-sama. Oke. Mungkin cukup ya Bu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.